Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aulia dari X-MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang ekosistem. Nah, di sini ada tipe-tipe ekosistem. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi yang meliputi faktor biotik dan faktor abiotik. Pengaruh dari faktor abiotik sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Hal ini menyebabkan berbagai macam ekosistem dengan karakteristik yang khas. Di sini ada ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi dataran rendah, vegetasi tanah, vegetasi pegunungan dalam kurung ekosistem paguna, dan hutan musim dalam kurung vegetasi monsun. Di sini ada vegetasi dataran rendah. Vegetasi dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Vegetasi dataran rendah terdiri atas vegetasi darat. Di antaranya adalah hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan sagu, dan hutan tepi sungai. Dan di sini ada juga vegetasi pegunungan, ekosistem paguna. Ekosistem paguna meliputi daerah dengan ketinggian 1000 sampai 4600 meter di atas permukaan laut, dan vegetasi alpin terdapat di pegunungan tinggi di Papua. Iklim di ekosistem paguna ditentukan oleh ketinggian. Semakin tinggi suatu daerah, semakin rendah curah hujannya. Vegetasi monsun. Vegetasi monsun adalah suatu hutan yang terletak pada ketinggian 0 sampai 8000 meter di atas permukaan laut. Vegetasi ini terdapat di daerah beriklim kering musiman dengan kelembapan lebih besar dari 33,3%. Ciri khas vegetasi hutan monsun adalah tanaman bercabang rendah dengan batang yang jarang lurus serta menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Di sini ada ekosistem laut. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari. Ekosistem laut ditandai oleh salinitas kadar garam yang tinggi. Salinitas rata-rata air laut adalah 3,5%. Di daerah tropis suhu laut sekitar 25 Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah cukup tinggi. Di daerah dingin suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Oleh karena itu, daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung baik. Produsen fitoplankton di atom dan dinoflagellata adalah produsen yang dominan di laut. Di dekat pantai, alga bersel banyak atau ganggang laut juga penting dan kebanyakan melekat pada batuan atau dasar ras di perairan dangkal. Konsumen di perairan air laut sangat beragam, akan tetapi secara garis besar konsumen tersebut terdiri atas zooplankton, bentos, nekton, dan bakteri. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terletak di laut dangkal dan terumbu karang.
Di daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Ekosistem ini tampak indah sehingga memiliki nilai ekonomis tersendiri dan sering dijadikan objek wisata. Dalam ekosistem ini hidup berbagai jenis ikan, udang, ganggang, dan berbagai jenis Coelenterata. Ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatas dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat pada substrat keras. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, remis, ganggang, polifera, anemon laut, lemis dan kerang, siput herbivor dan karnivor, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Ekosistem estuaria. Estuaria adalah perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisik lainnya membawa pengaruh besar pada biotanya. Ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat darat. Pada lingkungan air tawar, ganggang dan spermatopita akuatik merupakan produsen yang penting. Empat kelompok penyusun utama dari ekosistem air tawar adalah moluska, serangga air, udang-udangan, dan ikan. Berdasarkan aliran airnya, ekosistem air tawar dibagi menjadi air yang tidak mengalir lentik dan ekosistem mengalir lentik. Di sini ada danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan sesuai dengan kedalaman dan jarak dari tepi. Di danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis atau termoklim. Zona litoral. Zona litoral merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya sampai dasar. Komunitas organisme sangat beragam, termasuk jenis ganggang yang melekat, siput dan lemis, serangga, udang, ikan, amfibi, reptilia, air, ular, itik, angsa, dan beberapa mamalia. Ada zona limnetik. Zona limnetik adalah daerah terbuka sampai ke dalam yang dicapai oleh penetrasi cahaya efektif. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan cyanobacteria. Zona profundal. Zona profundal adalah bagian dasar dan daerah air dalam yang tidak tercapai oleh penetrasi cahaya efektif. Zona bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati.
Kolam. Kolam adalah daerah perairan air tawar yang relatif kecil, pada umumnya memiliki zona litoral yang relatif besar, sedangkan zona limnetik serta profundalnya relatif kecil atau bahkan tidak ada. Sungai. Ekosistem lautik ini ditandai dengan adanya arus air yang mengalir terus-menerus. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih, serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan ekosistem pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang.